Kebanyakan orang tidak sadar bahwa ketidakbahagiaan bukan datang dari nasib, tapi dari pola hidup yang diulang tanpa disadari. Fakta psikologi dari University of California menunjukkan bahwa 80% ketidakpuasan emosional bukan karena kejadian besar, melainkan kebiasaan kecil yang diulang setiap hari tanpa refleksi. Kita terbiasa menjalani hidup di mode otomatis, menanggung beban yang sama, mengeluh hal yang sama, dan berharap hasil yang berbeda. Padahal, hidup tidak berubah jika cara berpikirnya tetap. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang merasa terjebak dalam rutinitas yang terasa kosong. Bangun pagi, bekerja, merasa lelah, lalu mengulang lagi tanpa semangat. Ini bukan tentang kesalahan sistem atau nasib, tapi tentang pola yang kita pelihara. Siklus hidup yang tidak bahagia biasanya dimulai dari kebiasaan tidak sadar, di mana kita terus menunda perubahan dengan alasan waktu, takut, atau nyaman di zona yang sebenarnya menyakitkan. Menghentikan siklus ini bukan tentang motivasi sesaat, tapi tentang keberanian menghadapi kenyataan dan memilih jalan baru secara sadar. 1. Akui bahwa kamu tidak bahagia, tanpa dalih. Langkah paling sulit adalah mengakui bahwa ada yang salah dengan hidupmu. Banyak orang menutupi ketidakbahagiaannya dengan kesibukan, hiburan, atau kepura-puraan. Mereka takut terlihat lemah, padahal justru pengakuan itulah awal dari perubahan. Tanpa kejujuran terhadap diri sendiri, semua solusi hanyalah kosmetik emosional. Contohnya, seseorang terus merasa kosong meski karirnya terlihat berhasil. Ia mengalihkan rasa itu dengan membeli barang mahal atau berlibur, tapi rasa hampa kembali datang. Saat seseorang berani mengakui bahwa kebahagiaannya tidak nyata, pintu perubahan mulai terbuka. Dalam pembahasan mendalam di logika filsuf, kesadaran seperti ini disebut tahap disonansi eksistensial, momen ketika jiwa menolak hidup palsu dan menuntut keaslian. 2. Hentikan kebiasaan menyalahkan lingkungan. Salah satu penyebab utama hidup yang tidak bahagia adalah keyakinan bahwa orang lain atau keadaanlah sumber masalah. Padahal, sikap seperti ini membuat kita kehilangan kendali atas hidup sendiri. Selama kita sibuk menyalahkan, kita tidak pernah benar-benar mengambil peran sebagai penggerak hidup. Misalnya, seseorang menyalahkan pasangan, pekerjaan, atau masa lalu sebagai alasan hidupnya stagnan. Namun setelah bertahun-tahun, kondisi tetap sama karena akar masalahnya bukan lingkungan, tapi cara berpikir yang tidak berubah. Ketika seseorang berhenti menyalahkan dan mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan sekarang, saat itu pula ia merebut kembali kendali atas hidupnya. 3. Lepaskan kebutuhan untuk diakui orang lain. Banyak siklus ketidakbahagiaan lahir dari keinginan yang halus tapi mematikan, kebutuhan untuk diakui. Kita menyesuaikan hidup agar diterima, bukan agar bermakna. Akibatnya, arah hidup lebih ditentukan oleh pandangan orang daripada nilai pribadi. Hidup seperti ini melelahkan karena kebahagiaan selalu tergantung pada penilaian luar. Contohnya, seseorang yang terus membandingkan hidupnya dengan teman di media sosial akan merasa tidak pernah cukup. Ia berjuang keras bukan untuk berkembang, tapi untuk terlihat berhasil. Begitu sumber validasi hilang, rasa hampa kembali datang. Melepaskan kebutuhan ini memang tidak mudah, tapi di sanalah kebebasan sejati dimulai. Bahasan mendalam soal mekanisme psikologis di balik fenomena ini juga bisa ditemukan di logika filsuf, di mana konsep kemandirian emosional dibedah dari sisi logika dan eksistensi. 4. Kenali pola pikiran yang mengurungmu. Hidup yang tidak bahagia seringkali berulang karena kita terus memelihara narasi lama. Pikiran seperti, aku memang begini, sudah terlambat, atau tidak ada yang berubah, menjadi penghalang tak kasat mata yang membuat seseorang jalan di tempat. Pikiran semacam ini bukan fakta, tapi keyakinan yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu. Contohnya, seseorang yang gagal di masa lalu mulai percaya bahwa setiap upaya akan berakhir sama. Ia pun berhenti mencoba, bukan karena tidak mampu, tapi karena pikirannya sudah memvonis duluan. Ketika pola pikir ini disadari, hidup mulai terbuka pada kemungkinan baru. Refleksi harian dan kesadaran diri menjadi alat sederhana untuk menantang pikiran otomatis ini dan membuka ruang untuk versi hidup yang lebih sehat. 5. Berhenti mengulang pilihan yang sama dengan harapan berbeda. Albert Einstein menyebut kebodohan sebagai melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Siklus hidup yang tidak bahagia sering dimulai dari kebiasaan ini. Kita tahu apa yang menyakiti, tapi tetap melakukannya dengan alasan, mungkin kali ini beda. Sayangnya,
realitas tidak berubah hanya karena harapan. Contohnya, seseorang yang terus kembali pada hubungan yang toksik, meyakini pasangannya akan berubah padahal pola selalu sama. Ia tidak sadar bahwa yang perlu berubah justru dirinya, cara memilih, menilai, dan memberi batas. Begitu seseorang berani berhenti mengulang, lingkaran itu pun pecah. Dari situ, muncul ruang kosong yang menakutkan tapi juga menyembuhkan, ruang untuk membangun ulang hidup yang benar-benar ia pilih. 6. Latih diri untuk menikmati proses, bukan hanya hasil. Kehidupan yang tidak bahagia sering muncul karena kita menggantungkan makna pada hasil akhir. Kita hanya merasa layak bahagia jika sudah sampai di titik tertentu, punya pasangan, pekerjaan bagus, atau pengakuan sosial. Namun setiap kali tujuan tercapai, kebahagiaan itu lenyap cepat karena prosesnya tidak dinikmati. Contohnya, seseorang mengejar karir impian selama bertahun-tahun, tapi setelah berhasil, ia merasa hampa. Ia baru sadar bahwa selama ini ia hidup untuk pencapaian, bukan perjalanan. Ketika seseorang mulai menikmati prosesnya, belajar, tumbuh, bahkan gagal, ia tidak lagi tergantung pada hasil untuk merasa cukup. Dalam ruang pemikiran seperti logika filsuf, pandangan ini dikaitkan dengan konsep kebebasan eksistensial. Bahagia bukan karena punya segalanya, tapi karena sadar dalam menjalani segalanya. 7. Bangun koneksi yang sehat dengan diri sendiri. Inti dari semua perubahan ada di hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Selama hubungan itu rusak, dipenuhi kritik, penolakan, dan kebencian, hidup akan terus terasa tidak utuh. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar, padahal yang hilang justru di dalam. Contohnya, seseorang terus berusaha menyenangkan orang lain agar tidak merasa ditolak. Namun semakin keras ia mencoba, semakin jauh ia dari diri sendiri. Hubungan sehat dengan diri dimulai dari penerimaan tanpa syarat, menerima bahwa tidak semua hal bisa sempurna, tapi semua hal bisa dijalani dengan sadar. Dari sana, lahir kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi luar. Siklus hidup yang tidak bahagia tidak berhenti dengan keberuntungan, tapi dengan kesadaran. Setiap langkah kecil untuk jujur, mengubah pola, dan berdamai dengan diri adalah bentuk keberanian yang jarang disadari. Jika tulisan ini menyentuh sisi reflektifmu, tuliskan di kolom komentar apa pola yang paling ingin kamu hentikan dalam hidupmu, dan bagikan agar lebih banyak orang sadar bahwa kebahagiaan bukan ditemukan, tapi diciptakan.